Lo pernah nggak sih tiba-tiba sadar kalau selama ini lo nabung tapi angka di rekening kayak nggak pernah benar-benar naik? Kayak ada yang salah tapi lo nggak tahu apa. Dan yang lebih bikin nyesek, lo lihat orang lain yang start dari nol tapi sekarang bisa punya tabungan tebel, bisnis kecil yang jalan, bahkan aset yang pelan tapi pasti terus nambah. Lo nanya ke diri sendiri, kok bisa ya? Gue salah di mana? Sekarang, coba lo bayangin sebuah pola finansial yang simple. Bukan teori ribet, bukan rumus ekonomi kampus, bukan trik instan. Pola yang udah dipakai komunitas Tionghoa selama puluhan tahun untuk menciptakan kekayaan yang stabil, terukur, dan sulit runtuh. Dan yang paling menarik, pola ini sebenarnya bisa ditiru siapapun, termasuk lo kalau lo ngerti cara kerjanya. Lo bakal lihat kenapa mereka bisa muterin uang lebih cepat, kenapa tabungan mereka tumbuh meski gajinya sama kayak orang lain, dan kenapa mereka bisa ngambil keputusan finansial yang jarang bikin nyesal. Bukan karena mereka lebih pinter, tapi karena mereka pakai aturan main yang berbeda. Aturan yang jarang diajarin di sekolah, jarang dibahas di rumah, dan hampir nggak pernah muncul di beranda TikTok loh. Dan kalau lo nonton sampai akhir, Lo bakal ngerti kenapa banyak orang gagal nabung bukan karena kurang uang, tapi karena salah strategi. Lo juga bakal tahu 5 rahasia finansial yang bisa bikin tabungan lo meledak dalam 12 bulan, bukan lewat keberuntungan, tapi lewat cara berpikir yang lebih tajam. Masuk? Karena ini bisa jadi titik balik finansial lo. Lo pasti pernah ngerasain fase di mana lo udah berusaha hemat, tapi tetap kerasa nggak maju. Setiap bulan gaji masuk, tapi rasanya cuma numpang lewat. Ada kebutuhan rumah, cicilan, jajan kecil, dan tiba-tiba saldo tinggal sisa recehan. Dan yang bikin makin kesel, lo ngerasa udah ikutin aturan umum. Hemat, nggak boros, hindari utang, tapi hasilnya tetap aja stagnan. Masalahnya, realita finansial sekarang udah beda banget dari zaman dulu. Harga naik lebih cepat daripada pendapatan. Pressure sosial makin kencang. Harus ikut nongkrong, harus upgrade gadget, harus tampil oke. Semua itu bikin keuangan lo makin tipis tanpa lo sadar. Dan anehnya, banyak orang merasa kondisi ini normal. Padahal sebenarnya itu tanda bahwa ada pola finansial yang nggak cocok lagi buat lo pakai. Di titik ini, lo mungkin mikir, gue kurang kerja keras. Bukan. Lo cuma belum pakai sistem yang tepat. Lo belum punya cara melihat uang seperti orang-orang yang benar-benar ngerti cara mainnya. Dan kalau lo perhatiin komunitas Tionghoa, mereka punya cara kelola uang yang bukan bikin kaya dalam sehari, tapi bikin pondasi yang kuat banget dalam jangka panjang. Makanya, konteks ini penting. Masalah lo bukan kurang usaha, lo hanya belum punya pola yang benar. Dan di bagian ini, kita sampai di titik paling penting. Ada satu fakta yang sering bikin orang benar-benar kaget ketika pertama kali ngerti, komunitas Tionghoa bukan lebih kaya karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka punya disiplin yang nggak bisa ditawar dalam mengatur aliran uang. Mereka bukan cari jalan pintas, bukan berharap cuan instan, tapi mereka fokus banget buat nutup semua celah yang bikin uang bocor. Contoh paling nyata dan dramatis. Banyak dari mereka generasi pertama datang ke kota besar tanpa modal besar. Bahkan ada yang cuma punya pakaian di badan. Mereka mulai dari bawah, buka lapak kecil, dagang barang murah, kerja apa aja. Tapi bedanya, mereka menerapkan satu aturan sakral. Setiap rupiah harus punya fungsi. Setiap pengeluaran harus ada alasannya. Setiap keputusan harus punya arah. Mereka nggak beli barang cuma karena lagi pengen. Mereka nggak upgrade lifestyle cuma buat kelihatan keren. Mereka nggak ngikutin tren kalau tren itu nggak bikin mereka berkembang. Bayangin analogi ini. Sementara kebanyakan orang ngelihat uang kayak air hujan, datang musiman, cepet hilang, orang Tionghoa ngelihat uang kayak aliran pipa yang harus dikontrol. Lo atur tekanannya, lo arahkan jalurnya. Lo pastikan nggak ada kebocoran. Sedikit aliran pun bisa jadi kuat kalau pipanya rapi. Bukan pendapatan lo yang bikin lo stuck, tapi sistem lo yang nggak pernah dibangun. Begitu lo ubah arah alirannya, hasilnya ikut berubah. Kalau kita tarik semuanya jadi satu garis lurus, lo bakal lihat pola yang sangat jelas. Komunitas Tionghoa selalu menjadikan uang sebagai alat membangun kekuatan, bukan alat memenuhi impuls. Itu prinsip yang kelihatannya sederhana, tapi jarang banget diterapin orang pada umumnya. Mereka selalu pakai pertanyaan filter yang super simple tapi tajam. Kalau gue ngambil keputusan ini, posisi gue bulan depan makin kuat atau makin rapuh? Itu aja. Dan lo heran gak sih? Pertanyaan sekecil itu bisa ngegeser arah hidup seseorang. Mereka rela nahan beli hal-hal yang cuma bikin seneng 5 menit
demi hal yang bikin hidup mereka stabil 5 tahun. Mereka prioritaskan hal yang ngasih nilai jangka panjang. Modal usaha kecil, barang produktif, tabungan wajib yang nggak boleh disentuh, pengetahuan praktis yang bisa dipakai buat survive. Intinya, mereka tidak pernah membiarkan uang diam tanpa tujuan. Semua dipaksa untuk punya fungsi. Dan ketika lo pakai pola itu selama 12 bulan, efeknya bukan cuma pertumbuhan tabungan, tapi perubahan mentalitas total. Lo bakal lebih tenang, lebih terarah, dan lebih kuat secara finansial. Prinsip dasarnya tetap, arahkan aliran, kunci kebocoran, dan pastikan setiap rupiah kerja untuk lo. Itu pondasinya. 6 angka lo bakal berubah kalau pondasinya berubah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana semua prinsip tadi bisa lo terapin secara nyata dalam hidup lo, tanpa teori ribet, tanpa perlu jadi ahli finansial duluan, dan tanpa harus punya gaji gede duluan. Karena inti dari rahasia finansial Tionghoa itu bukan punya uang banyak dulu, tapi punya sistem yang bekerja bahkan saat uang lo masih sedikit. Pertama, lo harus bikin struktur arus. Bukan sekedar catatan pengeluaran, tapi peta arah uang. Bikin 4 kotak wajib. Kebutuhan dasar, tabungan wajib, modal perputaran, dana darurat minimal. Jangan tanya berapa nominalnya. Yang penting prosesnya berjalan dulu. Bahkan 5-10% pun udah cukup buat bangun kebiasaan arah. Kedua, lo harus mulai latihan menggunakan uang untuk memperkuat posisi, bukan memuaskan impuls. Caranya gimana? Setiap kali mau beli sesuatu, tanya, ini bikin gue kuat atau cuma bikin gue seneng sebentar? Kalau jawabannya sebentar, skip. Ini bakal ngurangin 60-70% kebocoran tanpa lo merasa tersiksa. Ketiga, lo butuh perputaran kecil yang realistis. Ini yang sering dipraktekin komunitas Tionghoa. Perputaran itu bisa sekecil jualan barang sederhana, resell kecil-kecilan, jasa kecil sesuai skill, atau arisan modal produktif bareng teman. Lo butuh aliran aktif, bukan cuma simpanan pasif. Keempat, lo harus bikin aturan sakral. Tabungan wajib gak boleh disentuh kecuali darurat beneran. Ini yang bikin tabungan mereka bisa meledak dalam 12 bulan. Kuncinya bukan besarannya, tapi konsistensinya. Terakhir, lo harus punya pengetahuan dasar finansial biar keputusan lo nggak buta arah. Minimal lo ngerti inflasi, nilai waktu uang, dan cara ngukur kekuatan finansial pribadi. Pengetahuan kecil tapi tepat bisa ngubah cara lo ngelihat uang secara total. Kalau lo gabungin 4 langkah ini, 12 bulan ke depan, hidup lo nggak mungkin sama. Ini bukan teori. Ini struktur yang udah terbukti dipakai banyak orang untuk naik pelan, tapi pasti. Jadi sekarang lo udah lihat semuanya secara jelas. Kenapa banyak orang merasa tabungan mereka nggak bergerak, kenapa gaji berapapun kayak selalu habis, dan kenapa ada kelompok yang kelihatannya selalu selangkah lebih maju. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka punya sistem yang bikin uang bekerja, bukan sekedar lewat. Intinya, kalau lo terapkan pola tadi selama 12 bulan, arahkan aliran uang, tutup kebocoran, disiplin sama tabungan wajib, dan bikin perputaran kecil yang realistis, lo bakal ngerasain perubahan yang nggak cuma ada di angka, tapi juga di mental. Lo bakal lebih tenang, lebih teratur, dan lebih sadar arah. Dan jujur, perjalanan finansial itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan paling sedikit ngambil keputusan yang nyakitin dirinya sendiri. Lo punya kontrol penuh buat mulai itu hari ini. Kalau lo merasa konten ini ngebuka mata lo, jangan lupa kasih like biar algoritma ngenalin lebih banyak orang yang butuh insight kayak gini. Tulis juga di kolom komentar bagian mana yang paling kena buat lo. Dan tentu aja subscribe, karena gue bakal terus bikin konten yang bukan cuma inspiratif, tapi benar-benar bisa ngebantu lo bangun fondasi finansial yang kokoh. Perubahan hidup lo bisa mulai dari 1 langkah kecil hari ini. Lo tinggal ambil.